Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ke-6 kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. Muhammad Remdi Aridayandi SHMH. Bab 4 yaitu hubungan sebab akibat atau causalitas atau causalitate dalam bahasa Belandanya. Di sini ada beberapa tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Kemudian untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku suatu tindak pidana, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Jadi intinya ada sebab, tidak mungkin ada akibat gitu. Yang kemudian ada teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama adalah teori syarat mutlak atau Bedingungsteori, berasal dari von Bury atau bahasa Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain, jadi akan beda. Lalu baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula, sama yang sebelumnya. Lalu kebaikan teori ini atau kelebihannya mudah diterapkan gitu ya, tapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Lalu ada kesulitannya di sini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas gitu. Lalu ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sudah kejadian atau post factum atau in concreto dalam bahasa asingnya. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi ini ada Birkmayer, ada Beding gitu. Nah, menurut Birkmayer ini ada sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Itu kata Birkmayer, menurut pendapat Birkmayer. Lalu pendapat Beding, sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatifi dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Yang kemudian ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi gitu. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh
Karena itu teori ini disebut teori adekuat, atau ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat gitu. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif dan penentuan objektif. Penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelaku itu yang menentukan akibat dari suatu sebab. Untuk tokoh pandangan ini adalah von Kreis gitu. Lalu penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan, kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kreis atau teori adekuat atau kausalitas gitu, adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Lalu ada tinjauan terhadap teori kausalitas itu. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Jadi maksudnya harus ada unsur deliknya, harus ada perbuatan pidananya. Oleh karena itu teori dari von Kreis ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana. Jadi selaras gitu, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Jadi dalam video yang sebelumnya sudah saya sampaikan gitu. Jadi maksudnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya itu memaksakan kehendak gitu maksudnya. Lalu atas dasar itu hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Dari sisi kelemahannya, teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang gitu, atau kurang jelas seperti kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Lalu kemudian teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem komisa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana gitu. Karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dan akibat gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat sekali banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.